المؤلف وسيد المؤلف هذا الكتاب جميع لسنادنا إلى المؤلف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا للنور يا للدرك يا للولاية يا للأسرار يا للمدد يا أخطاب يا غوث أدركوا نستمد المدد منكم. أما بعد قال المؤلف رحمه الله. Ulang isutlah. Musyawarah bersama guru. Berarti musyawarah minta pendapat. Dan sepatutnya bagi penuntut ilmu bahwa ia tidak memilih suatu ilmu dengan sendirinya. Aku ini pinanya cocok jadi ulama tasawuf umpamanya. Milih sendiri. Tetapi hendaklah ia serahkan urusan itu kepada gurunya dengan melakukan musyawarah bersamanya. Karena guru kan tahu bakat-bakat muridnya. Bila jitu nyuhu jadi guru, umpama akan ada lulus jitu lulus sekolah, nyuhu jadi guru, pabusau kare santri mending hapander dan mau paham, berarti ada bakat tuh loh. Ada orang yang berbakat menjadi penceramah, ada jijida. Ada ulu ji ilmu luar biasa, cuma untuk ceramah jida tahu. Ada kia harat ceramah, padahal tetapi ada kia ilmu. Jadi elai nyangka kia bila ulu telihai ceramah itu pasti ilmu tinggi jida. Elai nyangka kia bila ulu tidak tahu ceramah, ilmu ada tanto kia karena itu tergantung bakat. Karena guru itu telah berpengalaman pada urusan itu. Dan ia tahu ilmu apa yang patut dipelajari bagi setiap orang. Dan ilmu yang layak dengan tabiatnya, dengan wataknya. Atau memilih sawe, memilih pasangan hidup. Yang bagus itu serahkan kepada orang tua. Buhen, kita tipu kare. Baputi ulo ya. Kilinya kepos beji kungan-kunganya dada tahun kepos lah. Baputi kalinya panu. Kusangka upih kalinya hanau. Kusaka putih kalinya panau. Contoh. Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, para penuntut ilmu di generasi yang pertama di zaman dahulu, para penuntut ilmu zaman dahulu itu, mereka selalu menyerahkan segala urusan mereka yang berkaitan dengan ilmu kepada guru mereka. Kalau dulu Ustadz Rusmadi di TW itu diserahkan oleh Kyai Darsani kepada almarhum Guru Sufyan Nur Keraton. Guru Sufyan Keraton. Oleh sebab itu mereka berhasil meraih segala maksud dan kehendak
dan cita-cita mereka. Karena bertanya kepada yang ahli, termasuk guru, lalu awas sukses. Adapun di zaman sekarang mereka berani memilih sendiri akan ilmu yang ingin mereka pelajari. Oleh sebab itu mereka tidak berhasil mendapatkan ilmu dan fikih yang mereka cita-citakan. Dan guru kami Burhanul Haq Waddin pernah bercerita bahwasanya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala pernah suatu ketika membaca kitabus shalah, ilmu fikih. Jadi Imam Bukhari pernah belajar ilmu fikih kepada Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid kepada Imam Abu Hanifah. Iyalah. Lalu kata Al-Imam Muhammad bin Hasan kepada Imam Bukhari, silahkan pergi dari majelis ini dan pelajarilah ilmu hadis. Ujar gurunya, ikam ni kada cocok belajar fikih bahimahimat, tapi nang cocok dengan watak ini belajar hadis. Karena beliau, maksudnya Imam Bukhari, maksudnya Imam Muhammad bin Hasan mengetahui sesungguhnya ilmu hadis lah yang lebih layak dengan tabiatnya, dengan watak Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari atas saran daripada gurunya itu memulai mempelajari ilmu hadis sehingga ia menjadi seorang imam besar pada ilmu hadis, bahkan jadi ikutan oleh ahli-ahli hadis. Ari gelar sidin Amirul Mukminin fil hadis, Imam Bukhari. Artinya pemimpin orang-orang beriman dalam bidang hadis. Itulah orang-orang dulu itu musyawarah dengan gurunya. Jangan orang tua santri yang mengatur guru. Kandak kate kato. Kalian kehendak. Jangan terlalu dekat duduk dengan guru. Itu lebih utama kepada adab. Talalu tukep dah bagus ya. Talalu akrab ida hormat hindai kan. Guru rajin halulu dengan santri. Talalu akrab bahulu-hulut santri bedasme. Dan sepatutnya bagi penuntut ilmu tidak terlalu dekat duduknya dengan gurunya. Ketika belajar kecuali darurat, kecuali perlu. Ayo be tukep. Tidak perlu elah tapi tukep, elah tapi akrab. Reha pilih-pilih sayang deh. Gitu pama pina ganteng gitu jinukep. Seperti terlalu banyak orang belajar di hadapannya. Sedangkan ruangan belajar hampir penuh. Nah, gitu bila penuh ayo be tukep. Amun masih kilau itah kan elah talau tukep benar. Ketong lepas itu munduk ya. Tetapi yang sepatutnya ada jarak antaranya dan antara guru sekadar busur panah. Nah, kurang lebih lah setengah meter minimalnya. Karena itu lebih mudah untuk membesarkan guru, lebih mudah, lebih cocok di segi adab. Begitu juga kita ziarah Rasulullah. Umpama ziarah ada tulakan Madinah, ziarah kubur Rasulullah, itu yang lebih beradab itu agak jauh. Elai talul tukep benar kan. Kemudian jauhi akhlak tercela. Dan sepatutnya bagi penuntut ilmu menjauhkan dirinya daripada akhlak yang tercela. Karena akhlak yang tercela itu dirupakan dengan seperti anjing. Santri-santri kita ini kan banyak pander teh. Bila anda bungul. Yang kayak rencak mana isu-isut bungul. Tadi udah patut kereta biasa kare. Anjir, nah naraya teh nyet namanya tuh loh monyet. Sedangkan baginda Rasulullah SAW hiningan bebel kana asrama ada pander ada takar ada berangasiot mula bungul bom ka mula bungul. Bila kita mengatakan kalimat-kalimat tercela padahal orang itu tidak patut dicela, maka kalimat itu naik ke langit.
dan ditolak oleh langit. Hampuli kan arep kia, arepnya telu bungul kalimatnya hampuli kan arep kia. Cocok beda mau pintar boleh. Bagi 2018 itu umpama kan sampai 2023 atau pina membungul, cocok pe pandai sisut bungul. Jadi mula-ulo ya kia. Sedangkan baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fi surah al-kalb. Akhrajul Bukhari. Artinya malaikat rahmat, malaikat pembawa rahmat, kalau malaikat rakib atid pencatat amal tetap ada. Malaikat pembawa rahmat tidak mau masuk sebuah rumah yang terdapat di dalamnya patung atau anjing. Ada patung seuma, pegaduhan patung. Hatuwe pegaduhan boneka kurang lebih kalau patung ada nggak hatuean nggak milih boneka hai akan hukum akan narai. Atau di rumah itu ada anjing, malaikat tidak mau masuk, malaikat rahmat. Sedangkan seseorang itu belajar dengan memakai perantara malaikat. Nah, apa nih? Karena sifat tercela itu anjing dalam maknawi. Kalau anjing secara zahir ya soje elang itah. Tapi kalau sifat tercela rajin menyapa uluh, nah itu arti itah teh bagaduhan asu uang kunge. Bila asu teh ada si kunge, malaikat rahmat dan makutame, ya pembabal, pengoler, jauhi sifat sombong. Adapun pembahasan tentang akhlak yang tercela, maka itu dapat diketahui di dalam Kitabul Akhlak. Adakah Taisirul Khalaq lah, yang kita, itu lah. Narayindai, itu masuk ta'lim muta'alim dan lain-lain. Bidayatul Hidayah, Hidayatul Salikin. Kitab ini tidak mungkin menerangkannya secara terperinci. Terjadi sepatutnya baginya menghindari akhlak yang tercela, terlebih khusus lagi sifat takabur atau sombong, merasa bahwa diri lebih baik dari orang lain. Maka ilmu tidak akan hasil kalau disertai sifat sombong. Cara bagengsi, catat, guru tidak mencatat, tidak leket putingnya. Mahapal, koler ya kok. Berarti itu ada sifat sombong, nyu mahapal, koler mahapal. Kalau kau enak anu. Pernah dikatakan dalam bentuk syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, kasaili harbun lil makanil ali. Artinya ilmu itu musuh bagi pemuda yang sombong. Jadi ilmu itu ada makutami kalau oleh serba gengsi. Seperti banjir, musuh bagi tempat yang tinggi. Banjir, sekbe dengan dapin. Musuh bagi tempat yang tinggi. Maka makola, banjir tekan tempat di tinggi-tinggi ada mako tempat ada wadah jirendeh beje celep seperti celep musuh bagi tempat yang tinggi. Dan dikatakan lagi dalam bentuk syair, bijaddin la bijiddin kullu mujdin fal jaddun bila jiddin bumijiddin. Fakam min abdin yakum makama hurrin wa kam hurrin yakum makama abdin. Artinya kemuliaan itu semata-mata dengan karunia Allah, bukan dengan kesungguhan dan usaha. Tetapi karunia Allah yang membawa kepada kemuliaan tidak bisa nampak kalau tidak disertai dengan kesungguhan dan usaha. Mendadak jangkal dia tetap ya kata-kata meh. Tuh, jadi nyanyar tampulo mahapal jurumiyah, mahapal sorab teranjurkan aliyah nyar anak bahapa-hafal sayup benar. Elementiro. Angkat takulok. Nabil mundok bujur-bujur. Teh ulun mundok ulun kira teh mana? Berapa banyak seorang budak dapat ditempati orang merdeka pada kemuliaannya dengan karunia Allah. Banyak ulama-ulama di kalangan tabi'in
Itu mantan-mantan hamba sahaya. Ada ulu bemarem. Tapi karena ilmu luar biasa. Dan berapa banyak seorang merdeka menempati tempat seorang budak. Ulu itu merdeka apa? Ulu mulia tapi kilau hamba sahaya. Ya, diperbudak hawa nafsu. Diperbudak kehendak. Pada kehinaannya dengan sebab ia tidak berusaha yang membawa kepada kemuliaan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Awehan